Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nur Setiawan dengan NIM 22000180884. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah pengenalan pola dengan materi data citra menggunakan algoritma klasifikasi CNN. Mungkin langsung saja kita masuk ke tahapan pertama, yaitu adalah import library. Di sini library yang digunakan ada TensorFlow, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan sklearn dan sebagainya. Nah, di sini sklearn yang digunakan untuk training atau pre-processing data dan confusion metric dan klasifikasi report serta class weight. Di sini saya menggunakan dataset yang sudah saya upload ke Google Drive saya. Dataset yang saya gunakan itu bersumber dari Kaggle bernama klasifikasi tingkat retinopati diabetik atau DR dari citra retina fundus. Maka dari itu, saya melakukan mounting drive terlebih dahulu, yang dimana untuk mengakses file dataset yang sudah saya upload ke Google Drive dengan path tertera di layar. Lalu tahapan selanjutnya yaitu adalah konfigurasi model dan pelatihan. Di sini saya menggunakan image size 224, batch size 32, epoch initial dan epoch fine tune-nya tertera 15 dan 20. Lalu ada learning rate-nya itu dilakukan kecil saja 1E-5. Langsung saja masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu mengambil dataset dan dilakukan split dataset atau pre-processing. Persiapan data awal. Nah, di sini dilakukan split dataset dengan perbandingan 80% untuk train dan atau validasi, lalu 20% untuk testingnya. Menggunakan train test split, random state-nya 42. Nah, dengan ini didapatkan hasil yaitu total gambar ditemukan 2788 dengan kelas berikut. Lalu hasil pembagian datanya, data training 1672, data validasi 558, dan data testingnya 558. Lalu masuk ke langkah selanjutnya yaitu pre-processing dan augmentasi. Di sini pre-processing dilakukan dengan normalisasi, dikonversi ke float dan dinormalisasikan ke 0 sampai 1, gambar dinormalisasikan. Lalu dataset tersebut dilakukan training. Sini train datasetnya itu menggunakan augmentasi, hasil augmentasi. Lalu dilakukan augmentasinya dengan ukuran 224 x 224 seperti yang sudah tadi diinisialisasi di awal. Berikut adalah lapisan augmentasinya yang digunakan untuk training di model menggunakan random rotation 0,2. Lalu ada flipnya itu juga flip horizontal dan vertikal, dan brightness serta kontras yang random. Lalu masuk langkah selanjutnya yaitu pembangunan arsitektur model. Di sini menggunakan transfer learning efficient NetBO dari transfer learning sudah diimport atau sudah dilakukan integrasi untuk arsitektur modelnya. Lalu dalam arsitektur model ini dilakukan training dengan 2 tahapan, yaitu initial training dengan freeze base model sebanyak 15 epoch dan fine tuning dan menggunakan unfreeze dengan 20 epoch dengan learning rate yang kecil sudah tertera di inisialisasi awal tadi. Lalu proses training ini juga menggunakan callbacks yaitu early stopping dan reduce LR, yang dimana di sini digunakan untuk apabila model sudah baik akan otomatis terhenti seperti itu. Di sini sudah melakukan tahapan trainingnya yaitu pelatihan awal atau inisialisasi training dan fine tuning. Di sini dilakukan sebanyak epoch-nya sudah terproses secara keseluruhan, yang dimana ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan satu epoch itu sampai dengan 600 detik atau bisa dibilang 5 sampai 6 menit
Lalu di sini dilakukan setelah melakukan training, kita melakukan evaluasi model dengan evaluasi model diuji pada testing dan menggunakan confusion matrix, classification report, serta akurasi total. Dilakukan evaluasi dan didapatkan classification report serta confusion matrix-nya di sini. Di sini confusion matrix tidak menghasilkan cukup baik dikarenakan banyak data health yang diklasifikasi sebagai proliferate error, yang dimana confusion matrix ini terlihat sangat bias terhadap satu atau dua kelas. Di sini di proliferate error dan moderate error di sini sangat bias. Sehingga mengakibatkan sehingga penyebabnya itu modelnya tidak mampu membedakan kelas-kelas secara merata. Dan ini diindikasi jelas adanya kelas imbalance. Penyebab utamanya ini adalah overfitting bisa jadi, lalu mengabaikan kelas minoritas. Dan solusi dari permasalahan ini bisa didapat dengan melakukan class weaving, oversampling atau augmentasi tambahan, dan undersampling. Lalu kita outputkan pula hasil F1 score-nya dari masing-masing kelas. Dapatkan untuk healthy sekian, mild TR sekian, dan seterusnya. Kesimpulan dari proyek yang saya lakukan ini, model berhasil dibangun dengan proses lengkap dan dilatih menggunakan transfer learning efisien NetBO tadi. Namun, akurasi yang dia dapatkan masih belum maksimal dan belum mencerminkan performa yang baik pada model tersebut. Confusion matrix-nya terjadi bias di beberapa kelas dan diperlukan strategi atau pengembangan lebih lanjut dengan melakukan solusi-solusi yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin dengan oversampling, augmentasi tambahan, dan undersampling. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.